saya Lina Marlinda, saya biasa dipanggil Elin sama teman-teman. Saya kebetulan saat ini aktifnya di lembaga Children and Youth Disability for Change, di mana lembaga ini sebenarnya concernnya itu untuk pemberdayaan pemuda disabilitas sih sebenarnya. Kenapa kita concernnya ke pemuda? Sebenarnya karena kalau yang senior yang di usia di atas pemuda atau dewasa itu sebenarnya sudah banyak yang menyuarakan, banyak organisasi di Aceh. Nah, sedangkan untuk pemuda ini kan masih minim ya kalau untuk pemuda disabilitas, jadi makanya kita konsennya lebih ke sana. Nah, kalau kegiatan sehari-hari saya itu lebih kepada ya kalau sehari-hari samalah seperti orang lain, aktivitas di rumah. Cuma memang kalau saya lebih banyak itu ke yang mungkin berpikirnya ke isu disabilitas. Kiriman dari mana, Mami? Iya kan kami kan gini-gini kan juga orang Bengkulu, Kak Cut. Ikutlah. Ya nabung. Berapa kira-kira habis? Mana tahu nanti ada kawan-kawan yang nggak bisa berpindah susah kan, ini bisa menjadi ide. Hah? Spidol kayaknya dalam kotak tuh kalau nggak salah, Helen taruh tadi malam. Mau dia lampu liket, Bang? Oke. Oh, di malam memicok lamu senjai nanti spidol 2 boh dia. Dia pekan. Ya. Insya Allah enggak kayaknya. Harinya memang menjuang. Berawan tapi menjuang. Dah pergi lu kan. Ketika berbicara isu disabilitas itu masih dianggap makhluk langka mungkin ya, makhluk aneh, mungkin entah dari planet mana turunnya. Ada anggapan itu memang sampai sekarang itu masih banyak terjadi gitu. Nah sebenarnya saya nggak mau bilang bahwa seharusnya begini, seharusnya begitu. Nah, tapi memang sebaiknya kita sebagai manusia pada umumnya itu ya, namanya manusia itu pasti punya perbedaan ya. Saya berbicara begini, mungkin saat ini teman-teman di luar sana atau masyarakat kita melihat itu pengguna kursi roda, dia pakai tongkat, dia kok jalannya mereng-mereng, banyak ya, banyak geragamnya, dia ternyata nggak bisa ngelihat. Beda kan dengan teman. Tapi kenapa tidak ada sebutan misalnya kalau untuk orang gemuk, orang kurus, orang yang rambutnya keriting dengan yang rambutnya lurus, kenapa nggak dibilang itu berbeda? Tetap dianggap normal. Kalau istilah orang mengatakan normal, walaupun sebenarnya kalau untuk sebutan manusia itu tidak ada istilah normal dan tidak normal. Karena tolak ukur sebutan normal itu untuk manusia tidak ada. Ini ya. Kalau ini kecil, dada kalau yang Oke, ini aja. Ih, gede kali itu. Mana Nggak udah imbang gede? dengan tasnya. Lah mama, Udah kuat. bukan itu, nggak imbang dengan tasnya. Udah nanti aja lah, penjahit dulu dapat. Tadi aja dulu lah bang. Berarti kalau tali begitu. dino satu
Apa sih tolak ukur mengatakan seseorang itu normal dengan tidak normal gitu? Apakah teman-teman yang non disabilitas merasa diri sudah normal? Di mana tingkat kenormalan itu muncul di teman-teman? Nah, itu yang harus menjadi dipertanyakan kembali. Nah, kemudian di sini saya berbicara ketika berbicara disabilitas, banyak juga sebutan anak spesial, orang berkebutuhan khusus, penyandang cacat, kemudian istilah lagi orang istimewa. Di kami pegiat disabilitas itu semua kita cut, kita nggak nyebutin lagi itu. Karena ketika berbicara disabilitas itu adalah hambatan yang dimiliki oleh seseorang. Karena disabilitas itu bukan orang spesial. Disabilitas bukan orang berkebutuhan khusus, disabilitas bukan orang cacat, disabilitas bukan orang istimewa. Karena kenapa saya bilang begitu? Sekarang saya bertanya, ketika ada seorang ibu, orang tua yang memiliki anak, kita tidak usah bilang dia disabilitas. Apakah anak itu bukan spesial bagi orang tuanya? Spesial. Makanya kata spesial tidak bisa disebut disabilitas juga, karena non disabilitas pun bisa mengatakan anaknya itu spesial. Berkebutuhan khusus, disabilitas tidak punya kebutuhan khusus. Dia hanya perlu perlakuan yang istilahnya kelayakan. Kursi roda bukan sesuatu yang khusus. Non penyandang disabilitas pun bisa pakai kalau dia mau. Cuman yang kita perlu itu adalah ini adalah aksesibilitasnya dia, mobilisasi, alat mobilisasi dia, seperti itu. Pegah bawahnya lo dengan kublabu, pegah apa? Nah, tabak. Hah? Hah? Lo di pungeng, apa? Ayo, Assalamualaikum. Dia ngambil ya, jadi nggak pulang dari jalur yang lama. Jadi kalau telat dikit lagi datang ya udah pada habis kayaknya. Di ruangan ini kita punya teman-teman yang disabilitas juga, seperti yang bisa saya sampaikan, ada teman kita Yuni. Dia mungkin kalau orang melihat dia berjalan, kok aneh sekali cara jalannya. Itu pasti orang ketika tidak melihat dia berjalan itu, nanti ketika dia melihat akan begini, notatin sampai si Yuninya hilang. Belum lagi ada teman kita yang lain yang cara berpikirnya, mungkin kalau orang berpikirnya yang usianya sudah 20 tahun, mungkin sehat seperti orang pada umumnya, tapi ada ketika dia umur 20 tahun, cara berpikirnya kayak anak-anak umur 5 tahun. Nah, itu kan juga menjadi perlakuan yang berbeda. Berbeda juga perlakuannya. Nah, ini juga nanti pasti akan dilihatin waktu dia main itu, dilihatin apa dikerjain, apa udah besar masih main kayak gitu. Karena orang tidak mengetahui ini. Nah, sebenarnya yang kita inginkan itu bahwa masyarakat jangan melihat seseorang itu dari fisiknya, tapi kenali dulu dia siapa, bagaimana dia, kenapa dia begitu, apa yang bisa kami lakukan untuk dia. Bayangkan bagi teman-teman disabilitas mental yang disebut orang dengan gangguan kejiwaan, itu lebih parah lagi stigma yang dimunculkan. Pasti dia dianggap pengganggu, dia dianggap tukang pukul orang, mengusik. Pokoknya itu hal negatif itu yang paling muncul. Walaupun dia sudah dinyatakan sembuh oleh medis, tapi dia tetap mengatakan bahwa dia tidak bisa didekati karena dia pernah mengalami gangguan jiwa dan dia kalau bisa diasingkan dari masyarakat. Itu terjadi. Dan itu banyak sekali kasus seperti itu. Daftar tetap tidak ada yang lembaran. Setelah belum beli dulu. Bisa aja, kalau nggak usah. Tapi usah tipis ya.
Jadi kampung baru nggak pasang situ Rina? Ada, kampung baru mana lagi? Nggak dapat juga. Kosong. Kegiatan saya sehari-hari sih sebenarnya biasa aja ya, sama seperti orang lain. Saya juga pergi ke pasar, saya juga aktivitas di rumah seperti ya nonton TV, apa ya, karena memang ada kegiatan. Kecuali kalau sedang dalam kegiatan organisasi, ya saya lebih banyak ya buat laporan seperti orang-orang. Nah, tapi kalau ditanya apakah saya sudah seperti ini dari dulu, tentunya enggak dong. Tidak, saya enggak seperti ini dulunya. Dulu sebelum tsunami, saya lebih banyak di rumah. Saya nggak kemana-mana. Kalaupun pergi-pergi hanya dengan keluarga, naik mobil, jalan, dan itu nggak turun, kemudian pulang. Itu dilakukan seminggu sekali. Nah, seperti itu. Bahkan kalau untuk keluar rumah, di pekarangan rumah saja, terkadang ada rasa minder. Itu yang terjadi sama saya dulu sebenarnya. Mungkin orang melihat saya sekarang, tapi kok nggak seperti sekarang sih, kayak ini justru berbeda, kayak sekarang aktif kemana-mana. Itu benar butuh proses yang panjang, yang saya nggak bisa ceritakan one by one atau satu persatu gitu. Tapi pasca tsunami itu memang awal sekali saya mulai menjadi pribadi seperti yang sekarang sebenarnya. Awal tsunami itu saya diminta oleh salah satu NGO internasional waktu itu yang memang concern terhadap isu disabilitas. Mereka meminta saya untuk menjadi role model untuk salah satu program mereka. Nah, saya di situ saya mulai menjadi awalnya malu banget karena memang waktu diajak untuk menjadi pembicara di sebuah seminar di Universitas Syakwala waktu itu, dihadiri oleh kurang lebih 300 orang mahasiswa. Saya diminta untuk berbicara, sedangkan sebelumnya saya nggak pernah melakukan itu. Di situ saya gemetar, nggak berani berbicara, soalnya saya pokoknya nggak mungkin deh saya untuk berbicara waktu itu. Nah, akhirnya proses berjalan, dan saat itu juga NGO itu yang saya salut atau yang saya bangga mungkin sama mereka. Sudah tahulah saya tidak bisa berbicara saat itu, tapi mereka masih tetap mengajak saya full activity waktu itu. Tetap diajak, ayo kalau ada pertemuan dengan LSM lain, yuk Elin ikut. Ketika ada pertemuan, ayo Elin ikut. Sampai saya bilang, nggak usah cerita banyak-banyak, kayak kemarin saja 2 patah 3 patah kata, tapi di situ saya butuh prakteknya. Di situ saya berkembang. Pertama saya hanya mengucapkan 2 kalimat, di pertemuan selanjutnya saya akan berusaha, nanti saya akan bertambah sekian kalimat, sekian bertambah. Nah, itu proses untuk menyampaikan sesuatu ke orang lain, itu yang di awal mulai saya untuk menjadi di sini. Akhirnya saya diajarkan juga ketika itu untuk belajar bahwa walaupun kita disabilitas, kita harus bisa memberikan pendapat. Kita harus, kalau memang kita tidak suka, kita harus berani membantah. Kalau kita memang merasa itu nggak benar, kita harus bilang bahwa itu nggak benar. Kalau memang kita merasa bahwa itu memang harus dilakukan, maka kita harus lakukan. Andaikan kau datang kembali, jawaban apa yang kan ku beri? adakah jalan yang kau temui untuk kita kembali lagi? Bersinarlah bulan purnama, bersinar serta tulus cintanya. Bersinarlah terus sampai nanti lagu